Oke, selamat malam Bapak dan asisten praktikum Bang Teddy. Nah, di sini saya akan menjelaskan video pada pertemuan ke-8 praktikum pneumatik dan hidrolik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Joshua Pandestumeang dengan NIM 123490040 dari praktikum pneumatik kelas RA. Oke, pada modul 8 dijelaskan tentang dasar interlocking 2 silinder. Nah, adapun tujuan dalam praktikum modul 8 yang pertama memahami konsep dasar interlocking pada sistem pneumatik 2 silinder, yaitu bagaimana dua aktuator saling mengunci urutan gerakannya agar sistem bekerja aman dan berurutan. Melatih kemampuan dalam menganalisis rangkaian pneumatik interlock agar dapat mencegah terjadinya konflik gerakan, seperti dua silinder bergerak bersama secara tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam mendesain, membaca, dan mensimulasikan leader diagram untuk sistem pneumatik 2 silinder. Nah, untuk dasar interlocking 2 silinder, di sini ada pengertiannya. Ini mana metode penguncian logika yang digunakan agar suatu aktuator hanya dapat bergerak jika kondisi tertentu terpenuhi. Pada sistem 2 silinder, interlocking memastikan bahwa satu silinder tidak bergerak sebelum silinder lain mencapai posisi yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah mencegah tabrakan mekanik dan menjaga urutan kerja sistem. Nah, sini untuk interlocking sendiri ketika memerlukan memakai 2 silinder dipastikan untuk memakai interlocking agar gerakannya itu tidak saling tabrakan. Jadi ini mencegah tabrakan mekanik dan menjaga urutan kerja sistemnya. Nah, peran dalam integrasi sistem, interlocking memiliki peran vital dalam sistem pneumatik, terutama pada sistem yang menggunakan lebih dari satu silinder atau aktuator yang bekerja secara berurutan. Tujuan utamanya adalah mengontrol urutan kerja dan mencegah konflik gerakan antar aktuator, sehingga sistem dapat bekerja aman, presisi, dan efisien. Satu, yang dimana di sini ada 6. Satu, menjamin urutan operasi yang tepat. 2, mencegah gerakan berlawanan atau konflik. Yang ketiga, menjaga keselamatan sistem dan operator. Yang keempat, memastikan keandalan dan ketepatan proses. Yang kelima, menjadi dasar sistem kendali otomatis yang lebih kompleks. Dan yang keenam, mendukung efisiensi energi dan umur komponen. Oke, di sini mungkin saya akan menjelaskan membuat leader di aplikasi softwarenya langsung. Untuk leadernya langsung kita praktekin. Nah, untuk tampilan utamanya seperti ini. Bisa diklik open jika file sudah ada. Di sini saya mau buat baru. Nah, untuk settingannya kita buat pertemuan 8 CPL1 untuk device tipenya ini network tipe USB, klik OK. Ini namanya nggak bisa. Joshua. Oke, ini tampilan utamanya. Setelah membuat file baru,
Untuk yang pertama kita sambil lihat. Ini untuk addressnya 00, bisa buat ya 0.00 0 enter ya. Untuk alamatnya on. Selanjutnya untuk sistem off nya 0.1 off. Sistemnya 00. Oke, sistemnya 00. Jangan lupa buat W 00. Nah, ini tinggal sambungin aja, tambahin W00 sistem. W00 sebentar ya, ini kita dulu W00. Sistem ini kita ulang dulu. Oke. Titik 02 1 1 0 sistem. Ini bisa diganti kita delete teman-teman. Kita kembali dulu.
Ini baru benar ya teman-teman. Jadi dia harus beda untuk penamaannya biar tidak tabrakan. Jadi kalau kita buat 02 itu otomatis jadi cepat. 00 sistem B1 B1 PBA nol 1 off. Ya, terus untuk outputnya B1.
ada yang salah ya teman-teman. B1 W0.00 I0.2 W0.1. Oh iya, itu dia di sini. Nah, jadi dia harus masuk ke labnya ya guys. 0.00. Nol dua Oke, langsung aja W02 IBB. Nah, ini udah join masuk plan 3. Plan 3 dia W00 W00 sistem W01 itu PBA. W02 PB T T. Untuk outputnya 107. Untuk out A langsung kita tutup aja teman-teman. Tim Allah stack 50 timer maju lah. Oke, ini udah langsung ke bagian 4 nya.
bagi empatnya kurang lebih sama ya guys, cuman di sini W0 sistem W2 W02 W W01 W01 T0 100.08 outputnya 100.08. Sini out B oke, kalau dikunci tutup, langsung masuk ke timer. Sini tim 01 50 timer maju B. Oke. Nah, ini salah delete. Oke, untuk hasilnya seperti ini kira-kira. Langsung kita uji aja, teman-teman bisa Ctrl Shift W atau klik yang ini yang ada biru-biru untuk mensimulasikan. Nah, ini untuk leadernya posisinya off karena ada push buttonnya. Teman-teman bisa klik di sini, bisa tuh. Nah, ini ketika sistemnya berjalan tapi terkunci di bagian ini. Coba kita klik 1, ini posisinya nanti klik 0. Nah, ini membuka seluruh sistemnya. Nah, jadi di sini otomatis leader yang bagian line 1, 2, 3 itu terbuka. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita klik, kita matikan nih. Nah, sistemnya memutus walaupun udah posisinya on, tapi kalau untuk dari on off nya juga masih off, itu sistem tidak berjalan. Jadi teman-teman klik 1, klik 0 untuk posisi hidupnya. Nah, di sini sistemnya PBA, push button A itu bisa mengontrol untuk timer maju, dan di sini untuk PBB itu mengontrol timer maju B. Sini untuk delaynya 50, stack 50. Oke, mungkin begitu saja simulasinya. Untuk kesimpulan dari praktikum interlocking 2 silinder memberikan pemahaman mengenai pentingnya interlocking dalam sistem pneumatik untuk memastikan setiap aktuator bergerak secara berurutan, aman, dan tidak saling mengganggu.
Melalui analisis rangkaian pneumatik dan pembuatan leader diagram frekuensi, praktikan dapat melihat bagaimana logika penguncian digunakan untuk mencegah konflik gerakan serta menjamin urutan operasi yang benar. Praktik ini juga menegaskan bahwa interlocking merupakan elemen kunci dalam meningkatkan keselamatan, keandalan, efisiensi energi, serta menjadi dasar bagi pengembangan sistem otomasi yang lebih kompleks. Oke, sekian dari penjelasan video saya terkait pertemuan modul 8. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Kurang lebih saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.